Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video ini kita akan belajar tentang limas, yaitu salah satu bangun ruang sisi datar. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Alasnya bisa berbentuk segi 4, segi 5, segi 6, segitiga, dan sebagainya. Mempunyai sisi-sisi tegak berbentuk segitiga dan mempunyai satu puncak. Selanjutnya kita identifikasi banyak unsur-unsur pada limas. Perhatikan tabel berikut. Pada limas segitiga punya 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Sedangkan limas segi 4 mempunyai 5 buah sisi, 8 buah rusuk, dan 5 titik sudut. Pada limas segi 6 mempunyai 7 sisi, yaitu 6 sisi tegak dan 1 sisi alas, mempunyai 12 rusuk, dan mempunyai 7 titik sudut, yaitu 1 puncak dan 6 titik sudut pada alas. Sehingga kita bisa ambil rumus untuk limas segi N, sisinya adalah N ditambah 1, banyak rusuk 2 kali N, dan banyak titik sudut adalah N tambah 1. Sehingga misal kita punya limas segi 10, maka banyak sisinya adalah 10 ditambah 1, yaitu 11. Terus banyak rusuknya 2 dikali 10 sama dengan 20, dan banyak titik sudut 10 ditambah 1 sama dengan 11. Selanjutnya untuk rumus luas permukaan dan volume limas. Rumus luas permukaan pada limas itu diperoleh dari luas alas dan jumlah semua luas segitiga tegak pada limas. Sedangkan rumus volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Luas alas ini tergantung dari bentuk alas limas tersebut. Sedangkan luas segitiga juga mengikuti rumusnya, mengikuti ukuran segitiga-segitiga yang ada. Kita masuk ke contoh-contoh soal. Yang pertama, diketahui limas tegak ABCD bersegi dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, yaitu 16 cm, dan tinggi limas adalah 21 cm. Tentukan volume limasnya. Rumus volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Itu sama dengan 1/3 dikali alasnya persegi, berarti kita bisa tulis AB dikali BC dikali tinggi limas. Di soal sudah diketahui di situ 21, kita tulis tinggi limas terlebih dahulu, berarti sama dengan 1/3 dikali 16 dikali 16 dikali 21. Di sini sebelumnya ada 21 dibagi 3, kita sederhanakan dulu jadi 7, sehingga 16 dikali 16 dikali 7 sama dengan 1792 cm pangkat 3. Jawabannya adalah B. Contoh soal kedua. Alas sebuah limas tegak berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm dan tinggi segitiga tegaknya 10 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah. Limas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Mempunyai alas persegi berarti rusuk alasnya semuanya sama, yaitu 5 cm. Dengan demikian, limas mempunyai 4 buah segitiga yang kongruen yang mempunyai tinggi sama, yaitu 10 cm. Luas permukaannya, rumusnya maka menjadi luas alas, yaitu luas persegi, yaitu 5 kali 5, ditambah segitiganya sama, ada 4 buah, maka menjadi 4
dikali luas segitiga, rumusnya setengah, dikali alasnya yaitu panjang rusuk alas yaitu 5 cm dikali tinggi segitiga 10 cm sama dengan 25 ditambah setengah dikali 10 itu 5, jadi 5 dikali 5 dikali 4 sama dengan 100, maka sama dengan 125 cm persegi. Jawabannya adalah yang C. Soal ketiga, suatu limas mempunyai alas berbentuk persegi panjang berukuran 32 dikali 18 cm. Jika tingginya 12 cm, luas permukaan limas tersebut adalah. Limas pada soal dapat digambarkan sebagai berikut. Di soal diketahui tinggi limas sama dengan 12 cm. Jadi tinggi limas itu yang di tengah, yang tegak. Sisi alas limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 32 dikali 18. Kita bisa tulis A1 sama dengan 18, maka berpasangan dengan T1, dan A2 sama dengan 32, berpasangan dengan T2. T1 dan T2 kita bisa cari dengan rumus teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku yang diperoleh dari tinggi limas, terus tinggi segitiga tegak, dan setengah alas dari bidang alas, yaitu setengahnya adalah 16 dan setengah dari 18 yaitu 9. T1 dengan segitiga tersebut kita peroleh 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 sama dengan akar 400 sama dengan 20. Kemudian T2 dengan cara yang sama kita peroleh 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah segitiga tegak, luas segitiga tegak. Jadi luas alasnya itu persegi panjang sama dengan A1 kali A2 ditambah segitiganya itu ada dua ukuran. Yang pertama itu yang berukuran A1 dan T1, berarti rumusnya 2 dikali setengah kali A1 kali T1 ditambah segitiga yang berukuran A2 dan T2 ada dua buah juga, berarti 2 dikali setengah dikali A2 dikali T2, jadi sama dengan 18 dikali 32 ditambah, ini 2 dikali setengah dulu biar sederhana, jadi langsung 18 dikali 20 ditambah, ini juga sama, 2-nya disederhanakan dengan setengah, jadi langsung 32 dikali 15. Jadi sama dengan 18 dikali 32 itu 576 ditambah 360 ditambah 480. Jadi hasil jumlah totalnya adalah 1416 cm persegi. Jawabannya adalah yang C. Soal keempat, suatu limas segi 4 beraturan mempunyai sisi tegak yang terdiri atas 4 segitiga sama kaki kongruen. Jika luas salah satu segitiga tersebut 135 cm persegi dan tinggi segitiga dari puncak limas 15 cm, luas permukaan tersebut adalah, perhatikan gambar berikut. Segitiganya kongruen berarti alasnya itu pasti sama. Ini sama-sama A. Terus tingginya di situ diketahui 15 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Kita tentukan dulu, kita cari dulu nilai A dengan memanfaatkan luas segitiga yang sudah diketahui, yaitu 135.
Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Tinggi segitiga sudah diketahui 15 cm. Berarti ini A kita bisa cari dengan pindah ruas diperoleh 135. 15-nya pindah menjadi per 135, terus per 2 pindah jadi kali 2. Sehingga A sama dengan 135 dibagi 15 itu 9, dikali 2 sama dengan 18 cm. A sudah kita peroleh, maka luas permukaan sama dengan luas alasnya. Luas alasnya berbentuk persegi. Berarti sama dengan A dikali A ditambah. Tadi mempunyai 4 segitiga yang kongruen. Kongruen itu artinya sama, luasnya sama juga, berarti sama dengan 4 dikali luas segitiga yang sudah diketahui. Maka sama dengan 18 dikali 18 ditambah 4 dikali luas segitiga, yaitu 135, sama dengan 324 ditambah 540. Jadinya sama dengan 864 cm persegi. Itu jawabannya adalah pilihan yang D. Soal kelima, sebuah kerangka 5 segitiga terbuat dari kawat dengan panjang 6, 8, dan 10 cm serta panjang rusuk tegaknya 13. Yang ditanyakan adalah panjang kawat. Gambaran limasnya adalah sebagai berikut. Mempunyai rusuk alas segitiga yang ukurannya 6, 8, dan 10. Dan rusuk tegaknya 13 cm. Karena ini limasnya tegak, berarti ya rusuk tegaknya sama-sama 13. Yang ditanyakan panjang kawat. Panjang kawat adalah panjang kerangka. Panjang kerangka untuk bangun apapun itu diperoleh dari jumlah seluruh rusuk. Jumlah seluruh rusuk dari limas, berarti kita tinggal jumlahkan saja rumus-rumus yang sudah diketahui, yaitu rusuk dari alas berbentuk segitiga yang rusuknya 6, 8, dan 10 kita tambahkan, ditambah 3 buah rusuk tegak yang berukuran 13, berarti 3 dikali 13, maka hasilnya adalah 24 ditambah 39 sama dengan 63 cm. Jadi pilihan yang A. Nomor 6. Luas alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Berarti ini panjang sisi persegi sama semuanya 10 dan tinggi limasnya 12 cm. Maka luas seluruh bidang limas kita butuh luas segitiga. Berarti kita butuhkan tinggi segitiga. Dari gambar tersebut, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita peroleh tinggi segitiga sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan 25 ditambah 144, sama dengan akar dari 169. Diperoleh tinggi segitiga adalah 13 cm, sehingga kita bisa langsung aplikasikan ke rumus luas alasnya persegi, jadi alas A kali A ditambah 4 dikali setengah kali A kali tinggi segitiga sama dengan 10 kali 10 ditambah 4 bagi 2 itu 2, terus 2 dikali A nya 10 dikali tinggi segitiganya 13 sama dengan 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm persegi, atau pilihan yang A. Soal ketujuh. Diketahui balok berukuran 12 dikali 12 dikali 6 cm. Jika tinggi limas 8 cm, tentukan luas permukaan. Ini ukurannya kita tulis 12 dikali 12 dan 6-nya itu adalah yang tinggi balok. Otomatis yang bagian atas kan ukurannya sama, 12 kali 12. Tinggi limas diketahui 8 cm. Sisi yang tegak itu ada segitiga, kita nanti membutuhkan ukuran dari tinggi segitiganya. Dengan teorema Pythagoras kita peroleh nanti tinggi segitiga sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya adalah 10 cm.
luas bangun gabungan ini kan berarti luas 2 bangun tapi dikurangi dengan daerah yang berimpit. Daerah yang berimpit ini yang diwarnai warna merah. Luas permukaan balok dan luas permukaan limas kita sudah ketahui rumusnya. Jadi langsung kita aplikasikan. Luas permukaan bangun gabungan itu sama dengan luas balok ditambah luas limas dikurangi 2 kali luas irisan. Yang dimaksud irisan ini daerah himpitan ya. 2 kali itu karena diperoleh dari balok dan limas. Hasilnya adalah sama dengan 2 dikali rumus luas balok P, L, dan T-nya itu dari ukuran balok. Jadi 12, 12, dan 6 masing-masingnya. Sehingga langsung dihitung 12 kali 12 ditambah P kali T berarti 12 dikali 6 ditambah L kali T itu 12 kali 6 ditambah luas limas, rumusnya luas alas. Alasnya berbentuk persegi itu dengan ukuran 12 dikali 12. Berarti 12 kali 12 ditambah segitiga tegaknya ada 4. Berarti 4 dikali setengah kali alas segitiganya. Alas segitiganya adalah 12 dikali tinggi segitiga tadi sudah diperoleh 10 dikurangi 2 kali luas irisan. Luas irisan daerah yang merah itu berbentuk persegi dengan ukuran 12 dikali 12. Kita hitung berarti 2 kali dalam kurung 144 ditambah 72 tambah 72 ditambah luas limas kita peroleh 12 kali 12 itu 144 ditambah 4 kali setengah itu 2 kali 12 24 kali 10 240 dikurangi 2 dikali 12 kali 12 berarti 288 sama dengan ini yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu berarti 2 dikali 288 ditambah 144 ditambah 280 itu 384 dikurangi 288 berarti sama dengan ini kita hitung perkaliannya terlebih dahulu berarti 2 kali 288 itu 576 ditambah 384 kurangi 288 jadi total akhirnya adalah 672 cm persegi. Rumus luas gabungan ini berlaku untuk gabungan bangun apapun. Jadi luas permukaan itu adalah luas bangun 1 ditambah bangun kedua dikurangi 2 kali irisan. 2 kali karena yang beriris itu pasti bentuknya sama. Sekian penjelasan pada video kali ini. Jika dirasa penjelasannya terlalu cepat, silakan bisa diulang kembali. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.